record dulu. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bertemu dengan dua narasumber kita dari bidang geodesi, terutama akan membahas mengenai apa peran atau aplikasi dari informatika ya. Karena ini sangat penting ya ketika kita sebagai orang informatika, ketika kita mau terjun ke dunia nyata, maka kita harus bertemu dengan berbagai macam bidang lainnya yang berbeda dengan kita informatika, karena tidak akan selalu berada di informatika. Ya. Oke, mungkin yang baru datang di mute dulu ya. Oke. Di mute dulu mungkin. Oke, baik. Untuk khususnya untuk mahasiswa informatika di Telkom University, jadi materi webinar ini mudah-mudahan membantu supaya nanti ke depannya ketika kita ingin melakukan yang namanya community service gitu ya, atau kita melakukan penelitian gitu ya, pasti tentunya penelitian kita atau community service yang kita lakukan itu berbeda dengan memasuki area atau ranah bidang lainnya gitu ya. Jadi ini juga salah satu hal penting yang perlu kita perhatikan gitu ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada satu beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Mohon untuk menonaktifkan gitu ya atau mute mikrofon Anda selama webinar berlangsung. Kalau ada pertanyaan silakan ketik pertanyaannya di kolom chat gitu ya, menyertakan nama ya, nama dan universitas asal ya, nama universitas asal, lalu bertanya. Nanti untuk presensi mengenai untuk presensi sebagai sertifikat itu nanti akan saya share di pertengahan ya, di pertengahan di speaker 2 gitu ya, nanti supaya untuk yang Telkom, mahasiswa Telkom bisa gunakan sebagai TAK ya. Oke, itu mungkin mahasiswa lain di universitas lain bisa gunakan untuk untuk kegiatan kemahasiswaan ya, bukti kegiatan untuk kemahasiswaan. Oke, baik, sebelum kita mulai kita dengarkan dulu mungkin Mars Telkom University. Setelah itu kita foto bersama ya. Oke, jadi saya stop share dulu. Kita start. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Define resource-nya. Terus nanti sisanya untuk
Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan Marstelcom University. Selanjutnya kita akan perkenalkan dulu dengan narasumber kita ya pada pagi hari ini. Oke, ini udah ada narasumber kita Pak Nyoman Robi ya. Pak Robi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah datang di webinar pagi hari ini ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai di sesi pertama ya, kita akan ada 2 speaker sebenarnya. Speaker yang kedua masih belum hadir. Kita tunggu mungkin nanti sampai di sesi kedua. Mungkin di sesi pertama kita foto dulu ya. Mungkin silakan semua saya minta untuk dihidupkan dulu kameranya. Oke, kameranya dihidupkan dulu. Kita ada sesi foto dulu untuk yang pertama. Sesi pertama. Mungkin yang lain ditunggu ya. Ada 3 slide di sini. Oke. Oke. Ya, saya mulai ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya simpan dulu. Oke, berikutnya ya. Berikutnya mungkin di slide kedua. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah silakan boleh di off-kan dulu. Nanti kita foto lagi di sesi kedua ya. Oke, sama tamu kita. Baik. Ya, ini saya ingin share lagi ya. Saya mau memperkenalkan dulu speaker kita pada pagi hari ini. Kita di sesi pertama. Tadi kita sudah berkenalan ya dengan Pak Nyoman Robi Maneng Saputra ya. Dan beliau itu lahir di Singaraja ya, dan beliau itu pendidikan formalnya di S1 ada di Brawijaya ya, dan S1 dan S2 ada dari Brawijaya Malang ya. Dan beliau sekarang posisinya sebagai direktur ya, direktur utama PT Amerta Geospasial Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan keahliannya ada di dinamika ekosistem perairan, lalu ada teknik pembenihan hewan air ya, modeling sistem pengelolaan sistem perairan, ocean mapping, hidrografi dan kadaster laut, pendidikan pendaftaran ya tanah dan kadaster, GIS dan web GIS ya. Dan ini kalau kita ngomongin GIS ini informatikanya ada gitu ya di sini ya. Dan juga ada ocean mappingnya juga di sini. Baik, kita tidak lama-lama ya, kita persilakan speaker kita, Bapak Nyoman Robi, silakan, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga untuk Telkom University dan juga Pak Putu Hari Gunawan untuk mengundang saya ya di acara webinar ini. Mungkin sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan sebenarnya basic saya itu bukan di geodesi, tapi basic saya di fisheries, tapi saya mempunyai materi yang berkaitan ya antara geodesi dan informatika itu sendiri ya. Saya bisa share screen ya. Mungkin bisa dihidupkan Pak Putu. Oh iya, bentar ya, saya jadikan co-host. Oke, silakan. Oke. Oke, di sini saya membahas mengenai GIS dari Marin ya. Kenapa Marin? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih hubungannya Marin dengan geodesi gitu kan? Oh, ternyata Marin ini masuk ke dalam
ilmu di mana cabang ilmunya geodesi ada disebut dengan hidrografi ya. Jadi mempelajari tentang perairan itu sendiri. Mungkin saya langsung masuk aja ya ke materinya. Nah, untuk pengenalan sebelum kita memulai mungkin kita harus mengenal dulu secara singkat ya apa itu web page, lalu SIG, Sistem Informasi Geografis, kemudian ada SIG Web, di mana bertiga ini berhubungan dengan hasil yang akan ditentukan nanti seperti itu. Lalu mungkin di sini teman-teman udah pada tahu apa itu web page ya. Jadi dokumen sederhana yang dapat ditampilkan oleh browser yang menggunakan elemen HTML, CSS atau JavaScript. Lalu kemudian ada namanya JS, di mana JS itu merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Lalu lanjut ke WebJS-nya, di mana WebJS itu sendiri merupakan integrasi antara halaman web yang memuat JS itu sendiri, seperti itu. Nah, kita perlu mengenal dulu pengetahuan dasar daripada JS itu sendiri, di mana JS ini bisa dimasukkan oleh beberapa cabang ilmu seperti computer science, geografi, geodesi, fotogrametri, planologi, marine ya. Semua bisa masuk di sini asal kita bisa mengolah aja. Jadi sebenarnya pengertian dari JS itu sendiri dapat didefinisikan itu sebagai integrasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer dengan data digital yang dirunjuk secara spasial ya, sehingga penyimpanannya, pengambilan, manipulasi, analisis, dan dapat menampilkan semua bentuk informasi secara geografis seperti itu. Lalu beberapa komponen yang perlu kita siapkan itu untuk pengolahan JIS ini sendiri, ada komputer sistem dan softwarenya, lalu ada spasial datanya, lalu ada data manajemen dan analisis prosedurnya, kemudian orang-orang yang mengaplikasikannya seperti itu. Kemudian ada beberapa fungsi ya untuk JS itu sendiri seperti pra-processing, terus manipulasi data, kemudian ada analisisnya, kemudian ada data display data, dan manajemen database. Sebenarnya terdapat banyak definisi JS, namun pada umumnya itu harus mencakup 3 hal ya, seperti data dan konsep yang berkaitan dengan distribusi spasial atau geografisnya. Kemudian ada pengertian atau penyampaian data, ide atau analisis atau informasi yang akan disampaikan. Kemudian ada urutan input, proses, dan output sistemnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam pembuatan JS itu sendiri, di mana terdapat adalah integrasi data dan manajemen layer, kemudian ada georeferensinya, ada spatial data modeling, kemudian ada geoprocessing dan query, itu menentukan vektor data model dan rasternya. Jadi menentukan koordinat X dan Y-nya, kemudian barulah kita mendapatkan hasil yang akan diinginkan seperti itu. Kemudian ada geographic informasi system modeling, jadi pemodelan dalam JS itu sendiri. Beberapa konsep georeferensi di dalam ilmu JS itu sendiri terdapat peta yang tersedia dari beberapa layer tematik seperti ini, yang berbeda digunakan untuk membuat JS.
Nah, dari peta tersebut yang berbentuk 2 dimensi, di mana permukaan bumi yang berbentuk elipsoid 3 dimensi, kemudian pada setiap proyeksi peta itu akan memiliki proyeksi dan skalanya seperti itu. Lalu memproyeksikan permukaan bumi 3 dimensi ke dalam bidang 2 dimensi, maka akan melibatkan 2 sistem ya. Yang pertama itu menentukan sistem koordinat 3 dimensi yang digunakan untuk menentukan titik-titik di permukaan bumi, yaitu sesuai dengan koordinat geografisnya. Jadi sesuai dengan hasil yang ada di lapangan. Kemudian kita melakukan sistem koordinat proyeksi digunakan untuk memproyeksikan ke dalam peta analog ke dalam 2 dimensi. Jadi bisa dibulak-balik ya, gitu. Nah, lalu ada keuntungan daripada kita menggunakan GIS itu sendiri, di mana GIS ini bisa membantu perencanaan dalam pengambilan keputusan yang efisien dan hemat biaya berdasarkan skenario yang tersedia ya. Kemudian ada memungkinkan integrasi semua jenis data secara bersama-sama berdasarkan komponen data geografis dan lokasinya. Lalu ada GIS ini berorientasi pada aplikasi. Nanti saya akan perlihatkan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat GIS ini sendiri. Lalu ada revisi data GIS digital yang sering sangat dimungkinkan. Jadi misalkan kalau misalkan ada data yang salah, kita bisa merevisinya langsung di dalam GIS itu sendiri. Lalu yang sebelah ke kampus. Perubahan dari waktu ke waktu dapat dengan mudah dan cepat dipantau melalui GIS ini sendiri. Jadi kita bisa melihat perbandingan perubahannya dari tahun misalkan dari tahun 2018, 19, 17 kita bisa mengetahui perubahan yang ada di dalam peta tersebut. Lalu ada teknologi GIS ini memungkinkan outputnya berkualitas tinggi, jadi hasilnya itu sangat bagus gitu untuk proyeksi peta tersebut. Dan pola dan proses spasialnya dapat dijelaskan secara efektif oleh GIS itu sendiri. Oke, saya mulai masuk ke Marine GIS-nya ya. Tapi saya ambil salah satu contoh mengenai fisheries. Jadi sebenarnya untuk navigasi laut, saya ini dulu ya. Untuk navigasi laut saat ini itu tidak hanya keselamatan navigasi yang diperlukan, tapi juga navigasi yang hemat energi. Lalu ada pelestarian lingkungan dan tindakan anti pembajakan. Seperti yang dilakukan saat ini, Indonesia sekarang gencar untuk memberantas pembajakan dari zona laut ya di Indonesia. Lalu apa sih tujuan kita untuk membuat sistem ini? Nah, jadi tujuan dari ini adalah memiliki beberapa membutuhkan ya alat bantu navigasi yang akurat seperti pemantauan pergerakan gelombang ikan, lalu tempat penangkapan ikan atau pengolahannya terumbu karang, lalu ada pemantauan kualitas air, ada drift and set, kemudian ada analisis dari informasi meteorologi dan oceanografi. Nah, dari sini kita bisa sebenarnya membuat, kalau Indonesia pengen lebih berkembang, lebih maju, kita bisa membuat smart fishing ya. Jadi
kita bisa memantau sekitar di perairan biar tidak terjadi pembajakan seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, seperti gambar ini dijelaskan bahwa JS dan WebJS itu sendiri dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat elektronik yang dan sistem pendukung lainnya ya. Jadi pemanfaatan sensor yang elektronik yang digunakan sebagai sistem pemantau secara langsung dapat dijadikan sebagai sumber data pada JS dan WebJS itu sendiri. Jadi di sini satelit akan memonitoring setiap transmisi yang ada, di mana dari hasil dari meteorologi mengatakan bahwa kondisi laut saat ini aman untuk melakukan fishing. Gitu. Lalu ada satelit akan mengirimkan transmisi ke dalam kapal laut ya, di mana nahkoda akan mengetahui bahwa jadi tempat ini ternyata aman dan juga tempat ini layak untuk kita ambil ikannya gitu. Jadi aman untuk kita fishing di sini. Kemudian JS dalam perikanan ini mungkin dirancang untuk memperoleh, mengelola, menganalisis dan menunjukkan atau menampilkan keragaman informasi termasuk status kapal, ada tadi meteorologi dan oceanografinya, kemudian ada informasi lalu lintas kapal untuk navigasi, dan juga operasi kapal secara efisien dan terintegrasi menggunakan teknologi muktahir di bidang pemetaan itu sendiri. Jadi sangat bagus ya nanti ke depannya kalau memang bisa diterapkan seperti ini. Lalu beberapa aplikasi yang bagus untuk di perikanan itu sendiri. Beberapa contoh ya. Jadi sini kita bisa memanfaatkan JS di dalam fisheries ya, dalam perikanan. Seperti kita bisa mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk budidaya, untuk mengembangkan bisnis budidaya air tawar dan air payau ya, dan juga bisa kita budidaya di marin ya, di laut. Kemudian di sini kita bisa mengelola perikanan laut dan zona regulasi pesisir. Jadi bisa mengetahui layak dan tidak layaknya suatu pesisir atau suatu laut digunakan untuk proses budidaya. Kemudian ada studi pola penggunaan lahan termasuk hutan bakau, penutupan hutan, dan area tertentu. Nah, di sini JS juga kita bisa melihat atau memetakan suatu hutan mangrove dengan menerapkan kita bisa melihat detailnya. Jadi misalkan ada suatu hutan mangrove, di sana kita salah satu klik gambar kelihatan informasi mengenai mangrove ini jenisnya apa, terus kegunaannya sebagai apa. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas di JS ini sendiri, gitu ya. Lalu kita bisa memodelkan dan memanajemen penyakit ikan. Jadi data-data dari hasil lab kita bisa masukkan ke dalam JS. Nah, ada distribusi spesies ikan yang berbeda dan dalam kaitannya dengan karakteristik habitat fisik. Jadi di mana kita bisa mengetahui pergerakan suatu ikan yang bisa dipakai untuk nelayan ya. Jadi distribusinya itu adalah di mana kita bisa melihat dinamika populasi daripada ikan yang ada di sana. Jadi kalau misalkan nelayan membutuhkan ikan tongkol biar tidak terjadi overfishing, bagaimana caranya? Oh, ternyata di jalur ini kita bisa menganalisis bahwa ikan tongkol larinya ke sini,
ke dalam perairan dengan koordinat sekian. Nah, di sana itu terdapat ikan tongkol yang lumayan banyak gitu ya. Jadinya nelayan dapat mengetahuinya dan bisa mendapatkan hasil panen seperti itu. Seperti prediktif habitat modeling, jadi di mana kita bisa memodelkan prediktif habitat ikan atau prediktif habitat modeling ini adalah alat yang membantu para ilmuwan memetakan dengan lebih baik di area di mana ekosistem laut dalam yang kemungkinan akan ditemukan. Kemudian model-model ini memungkinkan para ilmuwan untuk menggunakan data terbatas yang ada. Nah, dari sini kita juga bisa melihat distribusi ya, yang menggunakan satelit kapal yang kemudian diolah menggunakan JIS untuk memprediksi di mana kita bisa menemukan spesies yang penting secara ekologis dan ekonomis. Karena saat ini beberapa ikan asli Indonesia atau ikan lokal Indonesia itu udah mulai punah. Maka dari itu kita juga perlu menggunakan JIS ini untuk memetakannya seperti itu ya. Untuk memetakan suatu atau memetakan dan memodelkan di mana letak-letak ikan yang wajib dilindungi. Lalu ini adalah beberapa contoh gambaran mengenai smart fishing, di mana JIS akan mengumpulkan berbagai jenis informasi dari stasiun radar rantai, terus stasiun AIS atau Automatic Identification System, kemudian ada kapal dan situs dukungan dari meteorologi sesuai dengan kebutuhannya mengenai cuaca atau gimana, lalu ada dan kemudian menyimpan informasi tersebut sebagai database ya, yang dapat diakses oleh monitor dan PC untuk menampilkan informasi yang diperlukan. Kemudian JS ini itu dapat dikembangkan untuk memberikan tampilan overlay atau informasi meteorologi atau oceanografi dan berbagai jenis informasi lainnya pada grafik, pada chart. Kemudian jadi beberapa informasi yang biasa ditampilkan di dalam chart itu seperti tampilan overlay dan spasial datanya, lalu ada pemilihan berbagai jenis data sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan permeabilitas dan tampilan yang mudah. Kemudian ada analisis dan visualisasi terintegrasi dari berbagai jenis data. Lalu ada layer opsional tersedia berdasarkan kebutuhan yang kita perlukan ya nantinya. Oke, mungkin untuk JS perikanan sampai di sana. Lalu kita akan mulai membahas mengenai web JS ya. Di mana saat ini Indonesia berada di era 4.0 atau era digitalisasi. Presiden juga mengatakan bahwa nanti Indonesia akan menjadi negara digital terbesar di dunia seperti itu kan ya. Jadi manfaat dari JIS itu sendiri juga penting untuk kedepannya yang digitalisasi ya. Karena JIS itu sendiri bukan hanya main 2 dimensi tapi juga
bisa main ke 3 dimensi. Nah, kita mulai menggunakan WebJS ya. Jadi WebJS itu adalah pengembangan dari aplikasi JS yang berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. Kemudian WebJS ini memiliki beberapa fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan dan menganalisis data untuk bisa diakses secara bebas melalui internet gitu kan ya. Jadi sebenarnya hasil dari data yang kita buat di JS itu sendiri kita masukkan ke dalam WebJS, nanti si klien atau si penikmat data itu bisa langsung menikmati data yang ada. Jadi sangat bagus ya WebJS ini. Lalu apa sih keuntungan daripada kita menggunakan WebJS ini? Yang pertama, pengguna atau user tidak memerlukan software khusus untuk mengakses informasi. Jadi sebenarnya ini tugas seorang informatika ya untuk membuat atau mengembangkan aplikasi WebJS ini. Lalu tersedianya peta-peta informasi secara digital yang disusun atas struktur dan manajemen data yang baik sehingga bisa dimengerti dan dipahami secara mudah. Jadi konsumen akan sangat-sangat terbantu ya dengan adanya WebJS ini. Jadi dengan kita membuka WebJS ini, konsumen bisa mengetahui detail dan informasi yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian mendukung dalam perencanaan makro, pengambilan kebijakan dan tata kelola dari pemerintahan. Nah, di sini juga dikatakan bisa mendukung ya. Dalam artian misalkan ada suatu bencana atau sebuah bencana yang merubah suatu kawasan gitu. Jadi kita bisa melihat sejarahnya, histori yang ke belakang melalui peta JS tadi yang dimasukkan ke dalam WebJS seperti itu. Lalu membantu dalam mencari lokasi tertentu dengan mengetikkan keyword dengan mudah dan cepat. Jadi sama seperti kita browse di dalam browse umumnya ya seperti Google atau gimana. Kita bisa mencari lokasi tertentu yang kita inginkan. Kemudian ada mencari informasi berupa geografi, demografi, dan psikografinya. Nanti ada detail yang terlihat di sana. Ketika kita mengklik suatu peta, ada informasi yang tersedia. Nanti saya akan kasih contohnya di bawah. Nah, ini beberapa varian atau bermacam-macam aplikasi JS yang sering digunakan oleh para surveyor maupun para informatika ya, seperti itu ya. Yang pertama mungkin di bagian desktopnya itu ada ArcGIS, ada ArcGIS Pro, ada QGIS, ada Google Earth. Kemudian untuk database spasialnya menggunakan PostGIS, MySQL Spatial, Oracle. Kemudian ada layanan web map seperti Google Map, Bing Map, Mapbox, OpenStreetMap, itu untuk menampilkan peta yang kalau kita belum mempunyai suatu peta citra, kita bisa mengambilnya dari layanan web map ini. Dan kita yang memberikan atau mengisikan informasi atau nilai-nilai yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian untuk server spasialnya ada ArcGIS, ada GeoServer, Map Server, lalu ada untuk pembuatan ininya ada OpenLayer, ada Leaflet, Edge Empire, dan lain sebagainya. Dapat ada banyak ya untuk pembuatan aplikasi ini seperti Cesium, CityML, JSON, dan banyak sebagainya. Lalu
kita ke bagaimana sih WebGIS ini bekerja gitu kan ya. Seperti yang ada di gambar bahwa dalam alur pembuatannya itu di mana perlu adanya beberapa tahapan yang berupa data input yang menjadi base data dalam pengolahan dan analisis yang akan berlangsung ya. Secara umum beberapa informasi yang diperlukan terdiri dari berbagai laporan yang menunjang data awal berupa informasi geografis yang kemudian akan diolah menjadi suatu informasi menjadi peta, tabel, laporan, dan grafiknya. Nah, kemudian WebGIS ini dapat menghubungkan beberapa perangkat yang menjadi satu kesatuan atau portal untuk memudahkan para penggunaannya dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian saat ini pengembangan WebGIS ini bisa digunakan dalam device Android atau iOS dalam aplikasi smartphone ya. Terus lalu menggunakan desktop atau laptop dengan mengakses laman websitenya. Nah, konten-konten yang diterima pun bisa diperbarui secara berkala sehingga informasi yang diterima akan selalu terbaru gitu. Melihat dari cara kerjanya WebGIS itu sendiri kan seperti yang saya jelaskan menggunakan ada hasil dari lapangan, input data, database, server, kemudian ada yang melihat gitu. Nah, hasil dari WebGIS itu sendiri. Jadi saya tidak akan terlalu membahas terlalu dalam mengenai apa itu hypertext markup language, CSS atau JavaScript. Mungkin teman-teman di sini sudah ahli ya dalam menggunakan. Jadi saya tidak terlalu membahas ini. Oke, ini adalah tampilan contoh dari WebGIS ya, di mana saya mengambil di satu peta.kkp.go.id. Di sini bisa menampilkan beberapa detail ya, seperti saya ini mengambil di pengelolaan sumber dayanya, sumber daya perairannya. Ketika ada list layernya, nah nanti ini ada legendnya. Di sini sudah terdapat nanti nilai-nilai yang atau nilai-nilai atau informasi yang kita sudah buat di dalam GIS bisa kita tampilkan di WebGIS itu sendiri. Nah, seperti contohnya di Nusa Penida itu saya klik ada sebaran jalur lintas daripada ikan duyung ya. Kemudian di daerah Lombok itu ada pembudidaya lobster perorangan, di mana di sini dijelaskan detailnya itu yang punya adalah nokta kamar, kemudian nomor teleponnya, koordinat vektor X dan Y-nya bisa diketahui, lalu alamat budidayanya di mana, terus kecamatan, bla bla bla, terus lalu ada juga di bagian Lombok Timur ada pembesaran kolam ikan nila, berarti kan ini di air tawar seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kebencanaan, di mana di sini juga ada legendanya, terlihat sangat rendah. Ini bisa dibuat di GIS dulu, baru kita masukkan ke dalam WebGIS-nya. Nah, ini untuk kemarin yang di Sulawesi yang di Palu tahun 2018, data dari tsunami, bencana tsunami, di mana kalau kita lihat di sini, saya klik salah satunya, pelaku usaha tambak itu yang bernama Baras, kelompok nelayannya bernama Baras itu memiliki 55 nelayan, ada pembudidayanya 18, total pelaku usahanya 23.000. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Dan bencana separah ini
bisa merugikan sekitar sekian gitu loh. Pak Robi, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, siap. Nah, ini untuk kadaster laut bisa juga dilihat di satu peta jalur-jalurnya, kegunaannya, kegunaan dari kadaster laut itu sendiri seperti apa. Kemudian ada alur lautnya, alurnya itu untuk kegunaannya sebagai apa seperti itu. Mungkin oke lah. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah dan mungkin penyampaiannya kurang, saya mohon maaf. Mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi. Mungkin bagi mahasiswa yang lainnya, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Oke, sambil mungkin kita dilanjutkan dulu ke pembicara kedua ya, karena nanti kita akan sesi tanya jawab di akhir saja gitu ya. Sesi tanya jawab mungkin bisa nanti ditujukan ke siapa ya pertanyaannya. Silakan nanti ditulis nanti melalui kolom chat itu namanya siapa, dari universitas mana gitu ya. Lalu ditujukan ke siapa, pembicara siapa ya, dan pertanyaannya tentang apa. Oke, gitu ya. Lalu pertanyaannya jangan lupa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua. Sebentar, saya mau share tapi kok hilang. Oke, sebentar ya. Saya mau share dulu. Oke, saya ulangi. Oke. Ya, ya baik. Kita sudah kedatangan speaker kedua ini. Masih ya, Ketut Tommy. Bapak Ketut Tommy dari ITN ya, Malang ya, dosen ITN Malang. Dan beliau itu S1-nya ada di ITN Malang kebetulan ya. Lalu S2-nya di ITB ya. Dan sekarang sedang kuliah S3, lanjut lagi ya. S3 itu di ITB juga. Oke, terkait tentang geodesi ya. Dan kebetulan beliau juga sekarang berada di KJSKB ya, sebagai founder juga, founder CEO dan founder dari tadi ya PT Amigoid ya, dan juga KJSKB yang ada di Singaraja Bali ya, sebagai surveyor license ya. Dan selamat siang Pak Tet. Ya, sudah siap Pak ya? Ya, siap. Ya, mungkin ini mahasiswa kita ada dari informatika, jadi nanti mungkin mudah-mudahan bisa mahasiswa kita bisa menggali lebih dalam lagi mengenai potensi informatika gitu ya di bidang geodesi terutamanya. Dan mudah-mudahan nanti mahasiswa kita juga berminat nih masuk nanti ke area-area ini, bagaimana mengembangkan skill ya, skill mereka terutama di bagian informaticsnya gitu ya. Nanti mungkin dikembangkan di sistem intelijennya gitu ya, untuk sistem-sistem atau permasalahan yang ada di geodesi. Oke, mungkin sebelum kita mulai lagi, mungkin kita mohon maaf ini sesi foto lagi ya. Mungkin silakan dinyalakan lagi videonya teman-teman semua. Kita mau video foto ulang ya. Karena ada speaker kedua kita, silakan kameranya dihidupkan. Maaf. Kita tunggu dulu yang lain yang masih. Oke. Ya. Oke, silakan dinyalakan. Ini sudah sebelum kita mulai 1 menit ya. Oke, baik. Saya sekali lagi ya. Oke, di halaman 1, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu. Oke, di halaman kedua. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3, ulangi. Ulangi ya. Oke. Saya simpan dulu. Oke, baik. Oke, di sini. Oke, baik. Mempersingkat waktu ya.
Mungkin Pak Ketut bisa di-share, dicoba di-share, apakah sudah bisa? Mungkin sudah bisa di-off ya kameranya. Siapa tahu nanti menghabiskan kuota, teman-teman. Oke, jangan lupa ya kalau ada pertanyaan silakan ditulis saja pertanyaannya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab di terakhir dan nanti akan saya bagikan link presensi ya. Dan link untuk download sertifikatnya jangan lupa nanti di copy ya. Ada di chat nanti di copy. Nanti saya akan kasih link sertifikatnya sama link materinya. Materinya juga saya share nanti ya. Ada di link nanti yang akan saya kasih. Jadi teman-teman standby terus nanti di chat ya sama sekalian pertanyaannya. Oke. Baik, Bapak Tommy, kami persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya bakal membahas terkait dengan peranan bioinformatika. Pak Tommy, mungkin suaranya bisa dibesarin? Cek, halo? Ya, mungkin speakernya digedein dulu. Oke. Karena suaranya kecil di sini. Speakernya mungkin digedein atau kalau ada mikrofon supaya jelas suaranya. Suaranya masih ke-mute, Pak. Masih ke-mute. Halo, ya udah ya? Ya. Ya, better ya, better. Lebih baik dari tadi ya. Silakan dilanjutkan saya dulu. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan peranan geoinformatika untuk ya ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya. Dan di sini saya lebih lebih ke definisi ya terkait dengan geoinformatikanya, dan kemungkinan nanti juga saya bakal membahas singgung sedikit ya terkait dengan hal-hal yang ada di geoinformatika ini. Nah, oke, dilihat dari sini ya, pekerjaan seorang geodesi itu ya, dilihat dari gambar ini cukup banyak sekali gitu. Ada dari darat ya, ada laut dan ada udara gitu. Nah, di dalam suatu pengukuran intinya kita akan mencari adalah suatu koordinat atau suatu poin yang artinya di sana memiliki suatu keakuratan gitu, ketelitian yang kita inginkan gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, sehingga dari pengukuran-pengukuran itu kita akan menghasilkan suatu koordinat, poin ya, posisi atau juga nantinya bakal digunakan suatu navigasi seperti itu. Nah, misalnya contoh di laut ya, kita tidak bakal bisa melihat benda atau objek lain ya, atau objek yang akan kita cari karena di laut itu kita tidak bisa melihat suatu area tersebut ya. Artinya kita perlu membutuhkan suatu position di sana untuk bisa kita bernavigasi ya, untuk bisa melihat suatu informasi di sana gitu ya. Nah, saya izin ini ya, matikan video ya biar supaya nggak macet. Oke, di sini ya saya diminta sama Pak Hari ya terkait dengan peranan informatika gitu ya dalam geodesi. Nah, di sini saya sudah beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa geodesi itu adalah ya suatu ilmu yang untuk mengukur dan memahami 3 sifat dasar bumi gitu, terkait dengan bentuk geografi, lalu orientasi dalam ruang dan juga medan gravitasinya, dan juga serta perubahan sifat-sifat dalam terhadap waktunya gitu. Nah, bedanya dengan geomatik itu adalah suatu pengambilan data, distribusi dan juga menganalisis dan processing seperti itu. Mempresentasikan data dari yang tadi tadi itu sudah saya melihat ada WebGIS ya, itu menceritakan terkait dengan mempresentasikan geografi itu gitu. Nah, di dalam geomatik ini dia akan menghasilkan suatu data referensi gitu, peta gitu ya, peta topografi dan juga peta-peta yang lain yang berhubungan dengan keilmuan geodesi seperti itu.
Nah, geoinformatika seperti apa gitu ya? Itu sama seperti geomatika, tapi bedanya adalah geoinformatika itu adalah mengembangkan suatu database gitu terkait dengan basis data, lalu menganalisis dan membuat suatu model geospatial data tersebut, dan juga mengintegrasikan ke komputer gitu ya, ke software gitu ya, dan itu bisa digunakan untuk pekerjaan di geodesi dan sangat dibutuhkan. Nah, dari sini terlihat bahwa geomatik itu adalah itu turunan banyak sekali ya. Ada juga geodesi, artinya geodesi ini menceritakan terkait dengan ke bumi ya, ilmu bumi di mana ada gravitasi, ada geoid ya, ada lebih dalam lagi terkait dengan geodesinya. Nah, ada juga kartografi, fotogrametri dan yang lainnya ya. Lalu yang menghubungkan geomatik dengan geoinformatika itu adalah suatu koordinat di mana sistemnya harus sama gitu ya. Artinya setiap pengukuran itu pasti memiliki sistem yang berbeda-beda. Nah, kita seorang geodesi bagaimana untuk menggabungkan suatu sistem itu gitu. Nah, makanya ada suatu sistem referensi ya. Sistem referensi koordinat yang untuk bisa menyamakan suatu referensi itu dan bisa terlihat dan data itu bisa bertampalan seperti itu atau overlap ya. Dan di sini adalah ada informatika masuk ya, di mana informatika itu tergabung dalam geomatik itu adalah berhubungan dengan hardware, softwarenya dan juga telekomunikasinya gitu. Karena memang di dalam suatu informatika ini kita akan membutuhkan suatu teknologi tersebut seperti itu. Nah, dan ini pun ada beberapa macam ya, dari baik di darat, laut, dari remote sensing ya, dari jauh, dari satelit, ada juga dari foto udara gitu. Nah, di sini pun pengukuran terrestris itu ya, kita bakal melakukan suatu pemetaan di darat gitu ya, mengenai topografi ya, konturnya itu, kontur permukaan bumi seperti apa. Lalu kita bisa mengukur suatu bidang gitu ya. Kita memberikan suatu hak ke seseorang gitu, berhubungan dengan kadaster seperti itu ya, administrasi. Lalu ada juga terkait dengan remote sensing, terkait dengan satelit ya, kita bisa mengetahui perubahan-perubahan di mana perubahan tersebut kita melihat suatu perubahan gambar itu ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga survei hidrografi ya, kita bisa mengetahui kedalaman suatu permukaan air laut itu gitu. Untuk gunanya untuk apa gitu? Gunanya untuk membuat suatu perencanaan pelabuhan, lalu juga keamanan jalur pesawat seperti kapal ya. Jadi di mana dia itu mempermudah kita untuk bisa bernavigasi di dalam satu laut itu gitu. Ada juga kita berbicara terkait dengan pengukuran udara gitu. Kita berbicara drone gitu ya, berbicara pesawat gitu. Kita mendapatkan suatu gambar dari atas gitu. Nah, di sini tidak dari semua pekerjaan ini tidak terlepas dari namanya informatika gitu. Karena data-data ini akan kita manfaatkan sebagai database gitu ya, basis data, dan juga kita bisa mengembangkan suatu teknologi yang lain. Karena tanpa informatik dan matematik ya, itu tidak akan bisa menjadi geoinformatika seperti itu. Nah, jadi di dalam definisi lagi ya terkait dengan geoinformatika itu ya, di mana di sini banyak sekali ya terkait dengan bidangnya. Jadi di mana di kartografi kita tidak berbicara terkait dengan bagaimana cara mendapatkan itu, tapi data itu gimana kita mengolahnya seperti itu. Nah, geoinformatika itu berbicara terkait dengan bagaimana kita dari hasil data ini kita hasilkan menjadi apa, peta misalnya. Oh, berarti ada suatu processing di sana kan terkait dengan software gitu. Nah, bagaimana kita menjembatani masalah tersebut? Kita harus menghadirkan suatu tools yang bisa membuat suatu pekerjaan itu bisa membuat lancar ya. Dan di sini pun
di sini pun ada ya gabungan antara geomatik itu, gabungan geodesi, matematika, dan juga engineering ya, kerekayasaan atau keteknikan ya, di mana di sana bergabung menjadi geomatik gitu. Dan juga kalau geoinformatika itu adalah suatu geografi, analisis geografi ya, terus teknologi geospasial dan juga informasi sains. Nah, di sini pun banyak ya terkait dengan definisi itu, terkait dengan apa namanya geoinformatik, lalu geoscience, lalu GIS ya, sangat banyak sekali ya dari untuk menyebutkan bahwa gabungan antara geodesi dan informatika itu adalah geoinformatika seperti itu. Nah, di mana di apa namanya di dalam suatu informatika itu banyak definisi juga berbeda-beda ya, terkait dengan saya mengambil beberapa jurnal-jurnal ya terkait dengan geoinformatika, di mana geoinformatika itu ternyata banyak sekali gitu. Gabungan antara geodesi dan informatik itu masih belum cukup dikatakan geoinformatika gitu ya di paper ini ya, karena harus ada tematik data gitu, di mana data ini menghadirkan supaya bisa kita melebarkan banyak sayap nih gitu. Nah, bisa masuk ke topografi, tectonic mapping, lalu ke kadaster ya, terkait dengan hukum-hukumnya gitu. Kita berbicara terkait dengan data spasial dan non spasial. Nah, di mana di sini pun kita bisa membuat suatu definisi terkait dengan geoinformatika gitu. Lalu juga geoinformatika ini ya menjadi suatu komponen yang penting ya dari beberapa aplikasi di seluruh dunia ya. Artinya teknologi ini ya mengubah ketersediaan dan juga aksesibilitas geoinformasi dari semua sumber dan juga mendorong penggunaan yang efektif. Nah, di mana dihadirkan ketika kita memiliki suatu data, diprocessing dengan pengolahan algoritma yang kita buat ya terkait dengan programming ya, itu berhubungan juga informatika dan juga computer science ya, itu bisa membuat suatu kegiatan yang bisa menambahkan dapat mensolusikan terkait dengan kompleksitas masalah tersebut dan juga bisa membuat suatu negara itu bisa berkembang gitu. Nah, ketika kita bisa membuat suatu software yang bisa membuat negara ini bisa berkembang maju gitu ya, dan harapan di geoinformatika ini bagaimana data itu menjadi satu gitu, tidak berbeda-beda seperti itu, karena pengukurannya sangat berbeda-beda dengan sistem yang berbeda. Bagaimana kita menggabungkan data tersebut gitu, dan sehingga itu bisa membantu pembangunan berkelanjutan gitu ya. Lalu aplikasi peranan ya geodesi dan geomatika di sains dan teknologi itu seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan bahwa geodesi dan geomatik itu adalah suatu pengukuran ya. Ada bisa profesinya banyak sekali yang harus lulusan geodesi ini memiliki suatu peranan gitu di dalam suatu pengukuran, di dalam suatu konstruksi atau infrastruktur ya. Nah, kalau kita berbicara konstruksi gitu ya, pembuatan suatu bangunan segala macam, kita akan berbicara kita seorang land surveying ya. Kita akan mengetahui berapa di mana posisi konstruksi tersebut, kita bisa memetakan konstruksi tersebut ya, lokasi tersebut, dan kita juga bisa memantau ya, apakah konstruksi itu ada crack ya, ada suatu pergeseran atau atas suatu kesalahan dalam perhitungan dari teman-teman yang disiplin ilmu yang berbeda gitu. Nah, sehingga di sini diperlukan seorang land surveying untuk bisa membuat suatu pemantauan dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Dan juga selain land surveying ya ada namanya surveyor kadaster berlisensi ya. Di sana fokus pada pemetaan suatu hak gitu ya, hak hak suatu tanah tersebut, dia memiliki suatu sertifikat tanah tersebut, itu memerlukan suatu izin gitu ya, namanya surveyor kadaster berlisensi, dan itu tidak boleh sembarangan lulusan
lulusan S1 ya, tapi itu harus geodesi gitu untuk mendapatkan suatu lisensi profesi itu. Itu sangat karena geodesi ini sangat jarang orang yang mengetahui, tetapi manfaatnya banyak sekali gitu bagi semuanya ya. Lalu saya fokus pada pengembangan teknologi ke depan ya, di mana kita bakal mengetahui mengawali ya suatu metode bagaimana kita membuat suatu kemajuan nantinya. Nah, yang seperti dikatakan oleh tadi Pak Robinya itu ya mengatakan bahwa kita akan menghadapi industri 4.0, bagaimana kita menyiapkan teknologi yang ke depan gitu ya. Jadi ini metodologinya ya. Artinya ada suatu GPS ya, kita mengetahui suatu position kita dengan akurat ya, dengan ketelitian yang di bawah mili gitu. Di bawah senti ya, kita bisa mengetahui ketelitian tersebut. Lalu kita bisa melakukan suatu high definition survey, di mana ini setiap alatnya ini adalah dia akan menyekan seluruh objek yang ada di sana gitu, sehingga setiap poin yang dihasilkan memiliki suatu koordinat seperti yang di atas ini gitu. Nah, dan hasilnya akan kita akan melihat suatu data yang berupa poin gitu ya, poin-poin yang tersebar di seluruh yang berbentuk objek tersebut gitu. Jadi ribuan poin yang sudah dihasilkan oleh satu alat yang berdiri satu alat yang berdiri di posisi itu kita scan sehingga bisa mendapatkan ribuan poin tersebut gitu ya. Nah, dari poin tersebut kita bisa menuju ke pembuatan modeling gitu. Nah, ini intinya dari ini adalah bagaimana kita untuk melakukan suatu pemetaan atau scanning atau menggambar bangunan yang sudah ada gitu ya. Artinya menggambar kalau kita berbicara ilmu yang lain ya, itu kita pasti tidak akan berbicara existing building gitu ya. Bangunan yang sudah ada tapi bangunan yang baru dibangun. Tetapi di sini kita berbicara as built drawing gitu ya, bagaimana kita memetakan atau memodelkan bangunan yang sudah ada gitu. Nah, dengan kita memerlukan teknologi laser scanning ini gitu. Lalu ada juga ya pekerjaan-pekerjaan selain ini nyambung juga ya geoinformatika, terus geomatika, geodesi ya. Di sini pun masuk ya dalam namanya forensic investigation ya. Di sini sangat trending di sini ya, di mana bagaimana kita mengkolaborasikan antara kita mengetahui siapa ya pelaku dari misalnya dari kebakaran tersebut ya, pengeboman gitu ya, dan juga kenapa bisa bocor ya, yaitu ada suatu hal-hal yang dibutuhkan seorang engineering. Artinya di mana di sana kita bisa mengetahui, kita kita bisa mengetahui terkait dengan hasil-hasil dari pengukuran-pengukuran yang sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya contoh ya di konstruksi misalnya ya, kita sudah memantau tadi kita sebagai land surveying ya, kita menembak kita mendapatkan koordinat semuanya itu. Nah, ketika itu crack ya atau enggak itu hancur ya, bangunan itu hancur sebelum itu dibangun ya, sebelum itu finishing ya, itu hancur konstruksinya itu. Ya siapa yang bertanggung jawab atas itu gitu ya. Artinya kita perlu menjadi seorang forensic investigation ya ke depan itu dalam membantu suatu pekerjaan-pekerjaan yang nantinya bakal menjadi sengketa ya. Sengketa apapun gitu ya terkait dengan itu. Lalu bagaimana metode dalam menjadi mengetahui supaya bisa forensic investigation itu gitu. Banyak metodenya ya, saya rangkum aja nih. Di mana itu menggunakan TLS ya, kita bakal mengetahui ini contoh ya, sebagai contoh adalah kolom ya, itu diberikan pemberat ya, ini teknik sipil ya. Lalu ini di setiap titik itu ya, setiap dia itu diberikan berat ya, terkait dengan ininya, masanya dia diberikan berat, lalu setiap itu dia di-scan gitu. Nah, sehingga di dalam di sini ada perubahan gitu ya, ada kelengkungan sedikit ya, dan ada crack seperti ini. Nah, dihitunglah dalam
suatu analisa terkait dengan statistika dengan translasi Spear ya. Nah, di sini kita membandingkan gitu ya, di dalam papernya ini ya, mengatakan bahwa membandingkan apakah ada pergeseran. Nah, ketika kita misalnya ya, dengan dalam membuat suatu bangunan, kita berada di atas ya, dengan berat sekian gitu ya, berapa kilo gitu ya, berapa ton ya. Nah, sehingga konstruksi itu memang harus benar-benar kuat gitu ya. Nah, dan di sini pun kita bisa menganalisa gitu, apakah beton ini apakah memungkinkan beton atau rangka ini bisa digunakan gitu ya. Terus kita di-scan sehingga menghasilkan data yang data yang memang ketahuan ya berapa selisihnya dari penghitungan yang lain-lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa mengetahui kenapa harus menggunakan kolom itu dan kenapa harus dipaksakan menaruh misalnya ini bebannya tidak cukup untuk berapa ton gitu ya. Dan juga masa umur konstruksi itu bisa mempengaruhi hal ini. Lalu juga ada banyak ya metode-metode forensic investigation terkait dengan mobil ya. Mobil yang dipasangkan dengan terrestrial scanning ya. Mobil itu jalan dengan kecepatan 100 meter ya, 1 meter per second ya, di kilometer per jam ya. Di sana kecepatannya. Lalu dengan mendapatkan suatu data point cloud, dia bakal mengetahui pergeseran terkait dengan tembok yang ada di sini ya. Apakah nanti bisa longsor atau apa gitu ya. Kita bisa mengetahui hal itu. Dan ini dilakukan selama beberapa tahun gitu ya. Ada 2016, 17, 18 karena kita bakal mengetahui monitoring gitu ya, bakal mengetahui apakah ada deformasi dengan skala besar gitu ya. Nah, dari sekian ya dari mobil ini kita bisa mengetahui bagaimana metodenya dan kita pendekatan dengan probabilitas gitu ya. Terus nah, bagaimana geoinformatika gitu ya dalam pekerjaan itu gitu. Nah, kita bisa tahu nih banyak ya software atau dibuat oleh software yang komersil ya. Di sini ada saya taruh ya merek ya. Ada N3 dan juga Supermap ya. Di sini sudah membuat suatu kemajuan teknologi di mana kita selain 2 dimensi kita bisa mengetahui 3 dimensi gitu. Nah, terkait dengan aset manajemennya, terkait dengan haknya siapa punya, lalu ruangannya itu siapa yang memiliki dan berapa jumlah nilai dalam aset dalam rumah itu. Jadi kita bisa mengetahui semua hal-hal tersebut gitu dari software ini ya. Tetapi karena ini komersil dan juga ini sangat berat ya dalam arti kita membuat suatu hal itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat suatu software seperti ini gitu ya dalam bidang kita ya, bidang teman-teman semua ya, informatika ya. Bagaimana kita membuat suatu model ini gitu. Nah, di sini yang saya pelajari ya terkait dengan membuat suatu model dan suatu untuk mendapatkan suatu algoritma yang pas untuk kita membuat suatu software tersebut ya. Kita memerlukan namanya banyak ya. Jadi di sini saya rangkum semua. Ada namanya Voronoi diagram dan Delaunay triangulation ya. Di mana di sana kita bisa mengetahui posisi-posisinya dan juga kita bisa memblok hal-hal yang lain ya. Ini keperluan misalnya kita mau menentukan suatu suatu informasi di dalam ruangan tersebut gitu. Nah, contohnya ya, ini saya percepat aja ya, supaya cepat ya. Jadi Voronoi itu ya, kita bisa mengetahui misalnya seperti gambar ini ya, kita bisa mengetahui bentuk pola dari informasi tersebut. Nah, dari poin-poin yang ini namanya Voronoi ya, nanti menjadi suatu digabungkan dengan Delaunay triangulation itu menjadi seperti ini gitu ya. Kita bisa mengetahui bentuk dari ini. Sehingga komputer itu kita bisa ajarin bahwa berbentuk seperti ini adalah wajah dari berbentuk wajahnya Obama, tapi kita bisa masukkan ke 3D model gitu. Sehingga itu bisa berbentuk wajahnya Mas Obama gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu selain kita membuat suatu model tersebut, kita membutuhkan hal itu, kita membutuhkan juga namanya data structure ya. Nah,
kenapa butuh kita data structure gitu ya? Artinya kalau kita mengandalkan hanya basis data saja ya untuk kita memanggil atau menyimpan ya data objek yang subjek atau objek yang kita ingin panggil gitu ya, itu sangat lama ya. Nah, maka diperlukanlah data structure nih untuk mempermudah atau mempercepat pekerjaan itu gitu, pekerjaan memanggil atau namanya query ya, kita sering menyebut query gitu ya, memanggil data itu gitu, biar supaya cepat ya kita memerlukan namanya data structure gitu. Oh, banyak sekali ya data structure yang ditampilkan. Ini saya rangkum aja. Tetapi di sini semua bagus ya data-datanya yang saya baca ya. Nah, di sini pun ada namanya octree ya. Data structure namanya octree, di mana setiap turunan itu ada 8. Nah, setiap misalnya ya dalam satu model ini dia rendering ya. Dia bakal bakal memecah 8 ya. Memecah 8 structure-nya, lalu kita mau klik di sini, dia bakal memecah lagi 8 gitu. Jadi kita bisa mengetahui dengan cepat dengan octree ini gitu. Jadi octree ini ada juga mengatakan bahwa octree ini bagus gitu. Tapi juga dia tidak sama dengan KD3 ya yang dikasih karena KD3 itu adalah binary gitu. Cuman 2 gitu ya. Nah, di sini pun octree ya. Octree itu ada banyak informasi-informasinya ya terkait dengan bagaimana bangunan 3D ini, misalnya balok ini kita disjoin gitu ya. Kita disjoin, kita bisa membuat satu metriknya. Lalu kita gimana A dan B ini kita bisa gabungkan, kita menjadi ini ya. Dan juga kita bagaimana dia menyentuhnya gitu. Jadi banyak ya. Ini bisa kita terapkan dalam membuat suatu model atau mengembangkan model yang sudah ada gitu. Misalnya kayak di software tadi, kita bisa mengembangkan menggunakan gitu ya, metode 3D model, atau kita bisa sebut juga building information modeling gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui terkait dengan hal itu ya, gimana caranya data 3D ini yang memiliki geometri dan topologi ini bisa join, bisa nyambung, dan itu adalah ada ininya ya, metriknya ya, kita bisa mengetahui dari pola itu dan kita bisa membuat algoritmanya seperti itu. Lalu masih di referensi ini ya, masih di papernya Processing Topological ya, di mana dia menyebutkan bahwa gabungan antara octree ya dengan BREP itu sangat bagus gitu. Kenapa BREP gitu ya, boundary representation gitu, itu lebih mempercepat performa katanya ya di paper ini ya, karena dia menggunakan suatu keahlian tersebut gitu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui suatu BREP ini sebagai pendekatan yang sangat bagus digunakan gitu untuk mengetahui secara cepat kita di mana adalah ini poinnya, ini titiknya, dan di mana ini phase-nya gitu ya. Kita bisa mengetahui dengan cepat. Lalu juga ada R3 gitu ya, tanda kutip ini beda dalam satu paper itu ya, mengatakan bahwa di mana R3 ini bisa kita bisa membuat suatu perpotongan ya, artinya buat kita bisa mengetahui space-nya di mana gitu ya. Jadi dia itu dibagi dua setiap pembagian space gitu ya. Jadi ada space-nya di mana 1, 2 gitu ya. Kita pertama adalah membuat suatu objek ini, kita membagi ruangan ini dengan ruangan ini gitu. Jadi ada 1 dan 2 gitu. Kita membagi ini dulu, baru di 1 ini kita bagi lagi gitu. Jadi ada suatu pembagian di R3 itu dengan cepat gitu. Nah, ini digunakan data structure ini biasanya bisa masuk dalam geodesi itu, geomatika itu bisa masuk ke 3D kadaster gitu ya. Kita bisa mengetahui query gininya di mana ruangannya, misalnya ruangannya Bapak Putu Hari Gunawan gitu ya. Ternyata di dalam gedung itu sudah terselect gitu ya. Nah, teman-teman informatika mungkin tahu ya, atau tahu kondisi di kampus misalnya ya, bisa memikirkan itu, bisa mengklik informasi di mana ruangan ini, kita bisa menggunakan satu namanya data structure ini supaya mempercepat ya, kita bisa tahu gitu informasi itu. Lalu banyak ya terkait dengan
penggabungan antara Octree terus BREP, dan itu menggunakan C# katanya ya. Kita bisa programming itu dengan kecepatan, kita bisa mengetahui membuat ini ya, mungkin yang ahli C# ya silakan nanti bisa kita buat ini ya. Lalu juga dengan kecepatan itu ya, jadi artinya BREP itu ya paling mendekati, paling bagus ya. Jadi BREP itu digunakan untuk mengetahui suatu query tersebut gitu ya. Nah, di dalam penelitian yang lain lagi saya membandingkan ya, ternyata ada juga JavaScript ya atau JSON ya yang bisa mendekati dengan query dan mempercepat itu. Tapi dengan bahasanya di sini adalah BIM gitu ya, Building Information Modeling gitu. Nah, ini mempercepat kita mengquery dalam bangunan ini ya. Misalnya ini kita anggaplah ini kan apartemen yang ada di Melbourne ya. Itu dia membuat satu aplikasi, lalu dia bisa mengetahui kondisi-kondisi di mana memiliki ruangan itu memiliki informasi semantiknya gitu. Terserah mau ke kadaster atau ke informasi yang lain gitu. Nah, kalau misalnya di dalam informatika nih, di dalam Telkom misalnya, kita anggap ini gedung Telkom ya. Misalnya ruangan kelas di mana gitu. Kita bisa mengetahui, oh di atas nih ruangannya gitu. Nah, kita bisa mengetahui dalam visualisasi tersebut, sehingga itu mempercepat kita mengetahui atau kita untuk menunjukkan navigasi itu gitu. Nah, itu dibutuhkanlah suatu seorang informatika ya gabung dalam suatu penelitian atau dalam pekerjaan ya geodesi tersebut gitu. Lalu banyak ya, jadi saya skip aja ini ya, banyak dari R3 itu bisa kita mengetahui algoritma itu ya, pakai nearest neighbor ya. Terus kita bisa mengetahui posisi-posisinya di mana, kita bisa mengetahui navigasi nih. Kita berada di sini, ya mungkin teman-teman pernah pakai Google Map ya. Google Map itu kita berada di posisi ini, kita mau menuju ke tempat tujuan, kita tahu nih arahnya gitu. Nah, ini bisa diterapkan di dalam 3D model gitu. Misalnya di kelas itu di lantai 3 gitu ya, kita bisa mau mengetahui posisi kita di mana nih. Oh, kita harus naik nih. Berarti dengan posisi itu kita bisa menggunakan data structure 3D R3 gitu ya, digabungkan dengan algoritma tadi nearest ya. Itu bisa kita mengetahui posisi yang terdekat gitu, di mana nih posisinya gitu ya. Dan banyak yang lainnya ya, data structure-nya yang lain untuk dapat mengquery, dan dia mengandalkan bahwa setiap project yang dia hasilkan adalah dia semakin cepat ya. Jadi semakin kita tahu metode-metodenya, kita semakin tahu, makin banyak ya, makin cepat pekerjaan kita gitu. Nah, dalam artian untuk data structure. Nah, ini salah satu dari penggunaan Voronoi yang tadi itu ya. Voronoi yang tadi itu, di mana dia akan, kasusnya ini adalah untuk menentukan di mana posisi, misalnya ini swalayan ya. Ini swalayan di unit A, ada jual apa gitu ya. Jadi dia ada database ya di sini, buildingnya ID-nya berapa, lalu memiliki informasinya apa gitu. Dia menjual apa di sana gitu. Apakah dia penjual pakaian atau apa gitu. Kita bisa mengquery itu ya. Kita bisa mencari informasi itu karena kita misalnya jauh nih. Kita orang ya jauh ya, kita belum mengetahui gedung itu ya, atau teman-teman yang sekarang ini angkatan COVID ya, mungkin nggak tahu gedung di mana, kita nggak tahu mall di mana gitu ya. Kita bisa menggunakan ini gitu ya. Melihat query tersebut gitu, di mana sih lokasi ini gitu. Nah, dengan model seperti ini itu manfaatnya ya, tapi untuk mengerjakannya itu ya seperti ini ya, kayak gitu. Lalu juga ada ini ya, ini yang tadi saya bilang bahwa untuk geomarketing ya, itu Voronoi juga bisa kita mengetahui posisi. Jadi Voronoi itu fungsinya adalah untuk membatasi ya kita setiap ruang gitu. Dia membuat seperti ini, setiap poin seperti ini nanti dia klik ada informasinya. Bahwa dia tuh informasinya apa gitu ya. Jadi itu udah untuk menggunakan suatu informasi di dalam 3D itu gitu. Nah, ini contoh dari penggunaan R3 yang tadi ya. Kita klik ya, ini saya ada di mana? Di website itu ya, kita bisa lihat. Misalnya saya mau mencari ini gitu ya, meja gitu ya. Dia langsung terselect gitu. Terblok gitu kan. Terblok ada langsung informasinya gitu. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan algoritma itu ya, yang R3 itu ya, dengan data structure.
bagaimana model yang dibuat oleh seorang arsitektur misalnya. Misalnya gini, kita seorang geodesi, kita membuat suatu scanning data yang bisa menjadi hybrid drawing, lalu dimanfaatkan oleh arsitek untuk membuat modelnya yang existing itu ya, yang sudah ada, lalu dimanfaatkan oleh geoinformatika gitu ya, seorang informatika yang berprofesi dalam pemetaan geodesi ya, dalam pembangunan teknologi geodesi ya, itu bisa mengetahui suatu posisi ruangan aset manajemen yang ada di bangunan itu gitu ya, misalnya meja, atau kita bisa langsung dengan cepat kita memilih di mana nih tempat meja itu gitu. Jadi ada bagian-bagian dari data structure itu kita bisa mengetahui itu gitu. Ya, jadi seperti itu, dan dengan koordinat yang sudah kita ketahui. Karena ini saya belum klik ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi misalnya kita klik ada informasinya gitu ya. Harapan saya juga bisa seperti itu ya. Lalu untuk mendukung industri revolusi ya, 4.0 ya, 4.0 ya, di mana dari model yang kita sebut BIM itu ya, BIM itu Building Information Modeling ya, itu ditambahkan teknologi namanya augmented reality dan juga virtual reality, kita bisa mendukung suatu kasus-kasus misalnya seperti forensic investigation, misalnya kita berada di pengadilan ya, kita sebagai surveyor atau saksi ahli ya, kita menunjukkan suatu peta dan itu muncul suatu 3D gitu. Nah, seperti ini ya. Dan kita mengintegrasikan suatu membuat suatu visualisasi dengan data yang bagus ya, dengan data ketelitian yang bagus, sehingga kita bisa membuat suatu bukti ya, bukti-bukti bahwa ini adalah suatu penegasan bahwa ini punya ruang si A, si B gitu ya. Jadi ada suatu hal-hal yang kita bisa sebut itu forensik, dan juga ada di paper ini ya terkait dengan BIM based mixed reality, gabungan antara augmented dan virtual, itu bisa mengquery ya. Kita dalam bangunan itu kita bisa klik itu, bisa kita dalam suatu virtual, kita mengetahui informasi itu ya. Nah, ada suatu kita memanggil memanggil ruangan itu, kita bisa tahu oh ini ruangannya siapa gitu. Ya mungkin harapan ke depan geoinformatika ini bisa maju ke sini ya untuk Indonesia gitu, dan apa sih kontribusi kita ya. Nah, seperti itulah ya, dalam artian untuk membuat suatu BIM dan BIM AR VR ya, dalam pemanfaatan teknologi yang ada, dan kita mau menuju ke pemanfaatan yang lain itu tergantung dari teknologi yang sudah ada gitu ya. Nah, Pak Tommy, ini motivasi ya. Pak Tommy 5 menit lagi ya. Oke, ini mau selesai. Ya. Oke, ini motivasi untuk kita semua ya. Geoinformatika atau geodesi, geoinformatika, geomatik ya, itu sangat sedikit sekali ya. Jadi banyak sumber-sumber yang beredar ya bahwa Indonesia ini kekurangan ya lulusan geospasial. Artinya geospasial itu kita bisa berbicara terkait dengan spasial ya, terkait dengan data-data spasial. Nah, itu masuk ke geodesi, geoinformatika, dan geoinformatika. Kita kurang ya karena kita sangat sedikit ya. Dan ini berpotensi untuk kita bisa berkarya lebih besar lagi gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalian pasti melihat ini ya. Ini adalah suatu pekerjaan ya, suatu pekerjaan lelang ya, di mana kita di dalam suatu kadaster itu memerlukan suatu pengembangan aplikasi ya. Misalnya menggunakan aplikasi mobile partisipan mapping ya. Itu harganya dengan sekian ya. Itu bisa dibuatkan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman bercimpung pada spasial, inilah dunia kalian ya. Kita bisa membuat satu lelang, kita mengetahui suatu informasi tender, dan angkanya itu tidak sedikit loh. Ini tidak 2.000 ya, tapi ini besar sekali ya. Ini tidak untuk hal-hal yang lain, tapi di sini ketika kalian profesional dalam suatu menggunakan bisa melakukan suatu pekerjaan itu, kalianlah orang yang dipilih di sana ya, tender ini ya. Di sini diperlukan kalian ya untuk dalam suatu pekerjaan itu. Nah, dari sini ya, apa kalian berminat ya dari motivasi ini ya, silakan ya. Itu pilihan masing-masing, karena setiap kita nanti lulus ya, itu harapan ke depan kan kita kerja ya, dan kita bisa mengetahui kondisi-kondisi seperti ini ya. Oke, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Hari. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy atas pemaparannya ya. Ini lumayan sangat menarik ya. Bagaimana sebenarnya informatik sendiri bermain di belakang layar gitu ya, terutama di
peran di geodesi gitu ya. Kalau geoinformatik, kalau tadi saya lihat bahwa ternyata banyak ya ketika kita bikin sistem informasi, kita bisa bikin titik-titik Voronoi yang jelas ya. Jadi ada, kalau di informatika namanya spasial ya, harusnya ada ya, ada mata kuliah di mana berbicara mengenai mata kuliah komputasi spasial. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dulu mungkin untuk teman-teman, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini di kolom chat masih belum ada yang bertanya nih. Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin terkait ini. Silakan. Yang mau bertanya mungkin bisa raise hand atau langsung aja open mic ya untuk bertanya. Ada 2 pembicara tadi ya mengenai tadi aplikasi GIS untuk fishery ya, untuk pelestarian fishery dan sebagainya, atau tadi ya untuk yang sistem geoinformatik. Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Oke, ini ada satu pertanyaan nih dari Zaki Azimi ya dari Universitas Telkom. Apa kesulitan khusus yang ditemui dalam pengembangan aplikasi GIS yang tidak ditemukan di pengembangan aplikasi lainnya? Ini tujukan ke siapa nih? Kesulitan khusus ditemukan. Mungkin tadi Pak Tommy nih ya. Mungkin bisa dijawab mungkin Pak Tommy. Cek ya. Ya. Baik, apa kesulitan ya khusus yang ditemui dalam pengembangan aplikasi GIS ya? Sebenarnya dalam artian kita untuk mengetahui ya, kita kan sekarang ada transisi ya dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Kita akan membutuhkan namanya data structure yang saya bilang tadi. Ada namanya suatu algoritma yang perlu kita kembangkan lagi ya untuk bisa membantu GIS ini gitu. Nah, kesulitannya terbesar adalah di sana ya. Kita bagaimana menentukan suatu posisi yang mana yang menentukan yang bagus gitu. Karena kita bakal mencoba-coba saja dulu awal-awal ya, dalam artian untuk mencoba yang mana lebih unggul ya. Dalam beberapa penelitian semua itu kan sudah mencoba ya. Artinya di sana kita melakukan hal yang baru lagi seperti itu. Mungkin tingkat kesulitan seperti itu ya yang dalam pengembangan GIS. Ya mungkin itu aja ya. Oke, baik. Mungkin ke Pak Robi. Masih ada Pak Robi ya? Tadi ada katanya internetnya bermasalah. Pak Robi, halo? Pak Robi, apakah masih ada di sini? Belum terdengar Pak Robi ya? Halo, ya. Oh ya. Maaf Mungkin, tadi. Ya. Mungkin ini terkait pertanyaan tadi. Kalau tadi ada GIS juga ya, tadi ya. Kira-kira kesulitannya apa nih kalau misalkan diterapkan di fishery tadi itu ya? Untuk kesulitannya mungkin data yang data dari lapangan belum terlalu banyak ya. Jadi mungkin perlu lebih banyak kita riset lagi di pengambilan datanya seperti itu untuk di lapangan. Kalau untuk informatikanya itu udah bisa, nggak ada masalah. Ya, kalau terkait maksudnya apakah data kesulitan misalkan ketika kita menggunakan GIS itu misalkan untuk melihat topografi bawah laut misalkan ya. Nah, kira-kira ada kesulitan tersendiri nggak gitu ya penggunaan GIS? Mungkin sebenarnya kesulitannya mungkin di bagian kalau kita melihat GIS fisheries ya, perikanan, mungkin di daerah kita melihat pergerakan dari ikan itu sendiri karena ikan itu kan bergerak ya secara dinamis. Jadi kita tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa di sana itu pergerakannya itu ikan tongkol, bisa saja itu ikan pari atau ikan duyung atau seperti itu kan ya. Jadi mungkin perlu lebih ini lagi lah, mungkin bisa menempatkan satu titik GPS seperti sensor pengenalan wajah ikan gitu. Bisa jadi kayak sistem cerdas gitu ya, bagaimana bisa mengidentifikasi jenis ikan gitu ya di GIS gitu ya. Karena memang kami dari informatika ada sistem cerdas di situ kan. Jadi mungkin bisa kembangkan bagaimana bisa langsung mengidentifikasi ikan gitu ya. Jadi ini jenis ikannya apa nih gitu ya kalau ketika tertangkap sensor gitu ya. Oke. Ya, benar. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya mungkin ditunggu. Rekan-rekan, ada lagi pertanyaan nggak? Atau mau langsung diutarakan nggak apa-apa di raise hand atau open mic. Silakan.
Jadi ditunggu. Nah, tadi mungkin pertanyaan saya ke Pak Tommy ya. Tadi terkait tadi ya yang ada bangunan gitu ya. Kita bisa ngeliat shopping gitu ya, shopping location gitu ya. Datanya itu dalam berupa apa ya? Apakah datanya nanti bisa dalam berupa titik-titik bisa jadi misalnya kita ingin melihat nih, misalnya saya pengen masuk ke suatu mall itu, terus saya bingung nih, saya mau cari counter handphones gitu ya, atau saya mau beli alat olahraga nih gitu ya. Apakah itu bisa dikembangkan ke arah sana gitu ya? Oh, bisa sekali, Pak Ari. Jadi artinya itu liar banget ya, sangat liar sekali, di mana kita bisa kita membuat suatu poin. Jadi kan tadi ada alat namanya terrestrial scanning ya, itu bisa scanning semua bangunan yang sudah ada ya. Lalu kita lanjutkan ke geometri gitu. Nah, kita buatkan geometri, kita membuat suatu bangunan yang berbentuk 3D modelnya yang namanya BIM gitu. Nah, di dalam BIM itu kita bisa membuat aset-aset manajemennya gitu di dalam ruangan itu. Misalnya seperti meja atau tempat-tempat yang lain ya, ada hal-hal produk-produk ya, dan di sana bisa kita mengetahui, tinggal kita mengetahui posisinya itu di mana, kita mengetahui informasinya. Nah, itu ada harganya, ada nilainya, ada value-nya seperti itu. Nah, kalau dikembangkan sampai seperti itu, masuk ke VR dan masuk ke AI segala macam ya, itu sangat luar biasa ya, dan itu kalau memang bisa itu sangat luar biasa kalau bisa dikerjasamakan seperti itu. Mungkin karena ini belum ada pengembangan juga mungkin masuk benar. ke AI, dan ini sekarang AI lagi booming ya. Jadi ini sangat peluang bagi kita mahasiswa informatika nanti ke depannya dalam memodelkan gitu ya, dalam entah mau tugas akhir atau nanti jadi startup gitu ya. Nah, bidang startup misalkan bisa bikin aplikasi cerdas gitu ya untuk membantu tadi ya, bantu di ranahnya adalah ke geodesi, karena kebanyakan kan ranah sekarang yang sudah populer itu ke arah bisnis ya, contoh kayak seperti data science untuk bisnis gitu misalkan ya. Padahal tidak hanya bisnis sebenarnya ya, bisa juga ini tentang geodesi, bagaimana pemanfaatan untuk kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan warga Indonesia, terutama misalnya tadi ada fishery gitu ya, bagaimana membantu nelayan gitu ya, bagaimana membantu nelayan secara intelijen melihat di mana nih daerah-daerah atau lokasi yang banyak ikannya gitu ya, ikan tuna gitu ya, yang mahal dijual gitu ya. Atau tadi ya bagaimana tentang shopping mall gitu ya, jadi bisa dijual ini ke tempat mall-mall gitu ya, sehingga mall-mall memiliki teknologi tadi ya. Mungkin kalau saya lihat tuh di luar tuh sudah ada ya. Kemarin kalau nggak salah saya pernah ke Malaysia ya, di mana di situ ada satu mall, saya lupa mall apa gitu ya, itu sudah menggunakan teknologi 3D ya, sehingga kalau kita mau mengunjungi mana, ini lokasi kita di mana nih, jalannya kemana gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia belum banyak ya. Itu bisa jadi mungkin ide-ide buat rekan-rekan semua ya, untuk mau masuk di bidang ini. Mungkin silakan, Agi ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ada pertanyaan? Sambil link presensi sudah saya share di kolom chat, silakan dilakukan presensi seperti biasa. Lalu link materi dan sertifikat juga ada, tinggal di copy saja dulu ya. Di copy, nanti dilihat lagi Sabtu 12 Juni maksimal ya. Jadi kalau bisa nanti saya usahakan sebelum sebelum hari Sabtu ya, itu sertifikat sudah ada. Oke. Materi juga nanti akan saya share di situ gitu ya, mungkin nanti setelah acara ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman, silakan, atau dari luar mungkin yang teman-teman dari luar, mahasiswa, rekan-rekan dosen yang dari luar TELU, silakan, silakan. Pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi dulu ya pertemuan webinar pada pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber kita. Ada Bapak Nyoman Robi Manik, lalu ada Bapak Ketut Tommy Suari atas waktunya berkenan untuk mengisi acara di Prodi S1 Informatika. Kita akan ya.
Ada bertanya? Saya belum absen, Pak. Kenapa? Belum dapat absen. Oh, silakan ada di kolom chat ya. Di kolom chat itu sudah ada. Oke, saya share lagi di kolom chat ya. Oke, di-share lagi di kolom chat, silakan dicoba. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita ketemu. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara. Sampai jumpa. Nanti sertifikat akan kami susulkan untuk pembicara maupun untuk para peserta ya. Oke, baik, terima kasih. Hatur nuhun. Saya tutup webinar pada siang hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Ya, semua. terima kasih ya semua.